Guys, barusan saya dengar berita ya dari beberapa akun dari pengacara dan beberapa netizen. Karena kami meyakini sebenarnya perkara ini klien kami juga sudah menjelaskan ini kalau dibuka-bukakan ada aib yang harus terbuka. Tapi karena terus diserang melalui medsos, maka di sini kami perlu luruskan dan kami mengambil langkah hukum. Langkah hukum yang pertama kami ambil adalah malam ini kami melaporkan mantan istrinya atau mantan istrinya yang sudah diceraikan secara hukum agama. Kami laporkan ke Polda ini atas tuduhan apa? Atas tuduhan penggelapan satu unit mobil expander. Ya, guys, tolong dikawal ya. Mungkin ada upaya-upaya mengkriminalisasi Julia, klien kami, di mana dia diduga melakukan penggelapan. Nah, perlu kami jelaskan, laporan tersebut kami sampaikan agar semua masyarakat atau para pengguna media sosial memahami seutuhnya perkara ini yang sebenarnya. Nah, perkara ini sebenarnya sudah terjadi dari 2023 yang lalu klien kami ini mendapati istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Ini dia. Nah, ini salah satu bukti awal. Namun sampai hari ini klien kami melarang untuk mempublikasikan ada video-video lain. Video istrinya sedang berselingkuh di perumahan, digrebek, video istrinya digrebek di Prestagi, di hotel di Sidebu-debu di Prestagi. Tapi saya salut dengan klien saya, sampai malam ini dia berpesan, janganlah Pak, itu aib. Nah, kami hanya menjelaskan proses hukum yang kami lakukan. Nah, teman-teman, apakah ini pengalihan isu? Tolong kawan-kawan kawal. Dan mari kita jangan tertipu dengan narasi mereka ya. Nanti kami akan membahas ini lebih dalam. Apakah ini termasuk unsur penggelapan? Pada Januari 2024, istri ini mana yang asli? Pada Januari 2024 istri dari klien kami ini dengan klien kami sepakat untuk bercerai. Ada poin-poin kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan antara klien saya dengan istrinya yang bernama Julia. Jadi kesepakatan itu bunyinya seperti ini. Kalau kita seorang lawyer berbicara sambil menunjukkan bukti ya. Nah, jadi kesepakatan apa ini Pak? Ya, kesepakatannya adalah klien saya dengan istrinya bersepakat bahwa istrinya yang diserahkan untuk mengurus semua perceraian, dengan catatan terkait biaya-biaya perceraian dan biaya-biaya istrinya selagi masih dalam proses perceraian. Suaminya ini, klien saya ini menyerahkan satu unit mobil expander kepada istrinya. Mobil inilah diserahkan agar nantinya dapat digunakan untuk mengurus proses perceraian. Tapi ya kami mendapatkan informasi terkait dengan mobil tersebut. Itu mobil katanya itu kredit dan itu mobil adalah harta gono gini. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, klien kami menanyakan, 1 bulan kemudian klien kami menanyakan kepada istrinya, bagaimana proses perceraiannya? Sudah kamu daftarkan atau belum? Dijawab sama istrinya belum. Sampai berulang kali berlarut-larut hingga akhirnya di akhir 2025 klien saya, suaminya kembali menegaskan dengan menanyakan, bagaimana proses perceraian? Udah kau urus belum? Dijawab dia belum. Dan ternyata kecewanya klien saya ini, mobil expander tersebut menurut klien kami ini dijual oleh Julia. Mobilnya dijual, mobil sudah dijual,
proses perceraian tidak dilakukannya. Nah, atas alasan tersebut, karena tidak ada kecocokan rumah tangga, karena klien kami juga sudah mendapatkan fakta bahwasanya si Julia juga sudah kawin atau nikah siri dengan lelaki lain. Jadi mungkin klien kami menganggap ini persoalan intern rumah tangga yang nggak perlu dibukakan ke media, diceritakan kepada pihak lain, masing-masing saja jalan sendiri-sendiri menurut klien kami, karena klien kami juga sudah memberikan tanggung jawabnya. Maka akhirnya sepanjang perjalanan klien kami juga seperti video viral itu sudah menikah siri dengan wanita lain. Nah, menikah sirinya ini yang mungkin semua masyarakat sudah tahu, karena kemarin sudah terjadi peristiwa penggerudukan. Nah, terhadap peristiwa itu nanti kami akan menempuh langkah hukum. Ada orang-orang yang membuat fitnah, ada orang-orang yang membuat kegaduhan. Nah, apa fitnahnya? Fitnah yang disampaikan oleh saudari Julia adalah dia mengatakan klien kami ini tidak pernah menafkahi, selalu tidak pernah menafkahi anak, KDRT. Nah, di sini perlu kami luruskan bahwasannya anak dari klien kami dengan Julia itu sejak lahir yang ngurus ini klien kami, ikut dengan klien kami. Nah, pada tahun 2025 kemarin, baru setahun yang lalu kurang lebih, anaknya tersebut diambil oleh Julia. Si anak selama berpisah dengan suami, bagaimana kondisi psikis anak mungkin? Apakah dia anak ini, ya tentu ini akan berdampak kepada psikis anak ya. Bagaimana kondisi anak selama terjadi berpisah dengan suami ini? Apakah si anak ini mencari-cari bapaknya, ayahnya, atau bagaimana? Sedikit saja sih. Ya, dia sih nggak mencari-cari bapaknya, karena ya komunikasi masih. Awalnya itu ya bilang kalau bapaknya itu kerja, makanya kami pindah ke rumah orang tua saya, ke rumah neneknya, karena bapaknya kerja. Ya awalnya ya kami bohong-bohong juga biar nggak terganggu mentalnya gitu. Tapi lama-lama dia kan sekarang udah hampir 10 tahun, udah 9 tahun gitu. Jadi mungkin ya dia ngerti. Nah, selama proses, selama anaknya itu diambil oleh Julia, klien kami terus memberikan nafkah. Ini buktinya ya, tanggung jawabnya ini. Ini transfer bulan berapa, Pak? Ditransfer Tahun ini juga, Pak? ditransfer kepada rekening dana atas nama Julia 5 Maret 2026 1 juta ya. Nah, ini bukti-bukti biar semua ini kita luruskan. Jadi kalau kita seorang lawyer memang harus mendudukkan hukumnya, bukan mencari sensasi agar menjadi viral. Nih 600.000 ya. Nah, ini juga 400.000. Ini adalah bantahan kami terhadap fitnahan yang diucapkan oleh Julia, bahkan juga orang tuanya. Nah, nanti kita akan mengambil langkah hukum terhadap orang tuanya, terhadap pihak-pihak. Nah, ini masih banyak lagi ya. Iya. Nah, karena kadang kita sedih, miris melihat istrinya yang selalu berkuar-kuar di medsos mengatakan bahwasannya 1 tahun hanya 3 juta dinafkahi. Itu 3 juta dalam setahun. 3 juta dalam 3 tahun. 3 juta dalam 3 tahun. Ya. Itu Berita fitnah. itu seperti itu. Ya. Apa nggak sana? Itu fitnah ini ya. Udah nggak pernah nyariin. Ya dia sekarang hubungin bapaknya minta uang, selalu jawaban bapaknya itu lagi nggak ada duit. Jadi mungkin dia sekarang udah nggak mau gitu, udah capek mungkin dia ngemis gitu ya kan. Dia pun bilang sama saya, nggak ada duit ayah mak, karena tadi ada yang ngechat minta nggak ada duit kan. Jadi saya bilang daripada anak saya kayak orang ngemis gitu, saya bilang udahlah deh, nanti apa-apa deh, kalau mau apapun sama mama aja, nggak usah sama ayah. Kan kasihan anak kecil kayak gitu, kadang kayak ngemis sekali gitu. Padahal usaha di sana ada, kami meninggalkan di sana tuh ada usahanya. Kalau memang saya yang dapat dari bagian usaha itu hasilnya nggak apa-apa. Tapi untuk anak
kan nggak mungkin 1 bulan 500.000 aja dia nggak bisa. Waktu naik sekolah semalam aja 1.000 perak nggak ada dia ngirim ke aku. Berarti memang benar ya bahwa selama ini si suami ini tidak pernah peduli bahkan menelantarkan anak istri ya. Itu betul ya. Oke, baik. Ini semua ada, banyak lagi. Jadi selama anak ini dijaga apa disekolahkan di sana juga, Pak? Disekolahkan. Disekolahkan, Kalau disekolahkan. disekolahkan. Nah ini ya, ini bukti yang kita punya. Cuma memang klien kami tidak mau sebenarnya membuka aib. Artinya banyak video-video yang lain. Ini bukti si Julia tadi dengan foto mesra dengan selingkuhannya. Nah ini. Nah perlu kami tegaskan kembali bahwasannya Julia ini sebelum menjadi istri klien kami, pekerjaannya adalah biduan keyboard sampai sekarang. Nah setelah menikah, klien kami sudah ingatkan, sudah pernah melarang, jangan jadi biduan lagi lah, jangan kerja jadi biduan. Ya pada saat itu si Julia tadi mengiyakan. Namun beberapa bulan, dia karena alasan suntuk, jadi dia tetap kembali menjadi biduan. Nah, jadi kami tidak akan membuka aib untuk selebihnya. Kami hanya menyerahkan proses hukum ini biar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita tidak seperti pihak seberang yang selalu membangun opini, berkoar-koar meminta Kapolres menangkap klien kami. Itu nggak begitu caranya. Itu harus ada laporannya. Nah, kami sudah dilaporkan, maka klien kami sebagai orang yang patuh terhadap hukum, kami akan ikuti semua proses hukum yang dilakukan oleh penyidik unit PPA Polres Langkat. Tetap kawal teman-temannya, ini adalah berupa narasi yang dibangun oleh si pengacaranya. Tapi tidak apa-apa, mari kita kawal netizen karena si Juli adalah istri sah. Ketika istri sah mau mencari keadilan, biasalah ada suami-suami yang kurang ajar. Setiap ada panggilan kami kooperatif, tapi jangan dong di framing ditangkap. Nah kami menjelaskan duduk hukumnya, bukan seperti itu perkara pidana ini. Kadang kita miris melihat rekan seprofesi kita mengatakan ini tindak pidana di depan mata harus ditangkap. Tidak begitu. Kalau ditangkap tangan itu pencurian bisa, atau pembunuhan, narkoba, itu pidana yang lain. Nah kalau seperti ini, kawin halangan atau KDRT seperti yang dituduhkan, atau katanya ancaman, ya itu ada prosesnya. Nah sekarang malam ini gantian kita melaporkan. Hari ini malam ini masih satu laporan yang kita buat, yaitu penggelapan 1 unit mobil. Nah besok kami hari Senin akan kembali melaporkan istri dari klien kami ini dalam sangkaan pasal-pasal yang lain. Karena klien kami juga melarang untuk membuka aibnya, ya kami menghormati permintaannya. Inilah kita enaknya jadi lawyer kalau klien kita jujur mengatakan yang sebenarnya. Kami kalaupun dia tidak mengatakan sebenarnya, kami mungkin tidak bersedia mendampinginya. Tapi ini kejujuran yang dikatakannya lengkap dengan bukti-bukti yang dijelaskannya, maka kami ambil langkah hukum untuk membuat laporan. Bukan kita berkuar-kuar di media sosial, nanti efeknya masyarakat akan salah paham. Masyarakat akan beranggapan, kok polisi diam aja, kok polisi nggak menangkap si ragil ini, suami yang nggak bertanggung jawab, nikah gitu aja. Ini yang salah, ini yang bahaya gitu. Karena semua ada prosesnya. Saya rasa demikian. Tapi saya merasa para kawan-kawan tetap kita kawal ini, jangan sampai ini diolah menjadi kesalahan daripada klien kami atau diputarbalikan. Ya, tetap kawal. Saya percaya kepada Polda dan Polres Langkat akan melakukan upaya-upaya yang lebih baik dan lebih bijak. Terima kasih. Salam dari La Office Dela. Selamat hari Minggu.